Kurang dekat gak sih? Jangan lupa membawa talam. Kalau dibuka dengan bismillah, kata dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala tersebutlah seorang lelaki yang cekil dan kumal. Orang-orang memanggil lelaki itu dengan sebutan si Badang. Si Badang memang tidak terlihat istimewa. Lengannya yang kurus sehingga terlihat mudah patah. Sementara ia berjalan dengan kondisi kakinya yang pincang. Tak ada yang menyangka bahwa si Badang tumbuh menjadi pria perkasa. Si Badang merupakan orang yang jujur dan sederhana. Sewaktu-waktu ketika Badang sedang berpetualangan ke negeri Tumasik, Badang memutuskan untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Tumasik adalah sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Di saat yang sama, sebuah kapal datang dari India ke pelabuhan Tumasik. Turunlah seorang bertubuh besar dan kuat. Orang India tersebut berjalan-jalan di sekitar pelabuhan Tumasik. Entah apa yang dipikirkan oleh orang India tersebut. Lalu, orang India itu menjumpai Putri Tumasik. Tuan Putri, salam hormat saya. Saya datang sebagai utusan dari Paduka Maharaja Kerajaan India. Selamat datang di negeri ini. Apakah Paduka Maharaja India mengirimkan pesan kepadaku? Paduka Maharaja menyuruh saya untuk mengirimkan 10 peti emas kepada Tuan Putri. Hah? 10 peti emas? Mengapa Paduka Maharaja mengirimkan 10 peti emas itu? Begini Tuan Putri, 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri dengan syarat adu kekuatan. Adu kekuatan? Bagaimana maksudmu? Saya adalah orang terkuat, bahkan terkuat di India. Tuan Putri, silakan mencari orang yang sanggup untuk melawan saya. Jika orang yang disuruh Tuan Putri menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Jika kalah, maka Tumasik ini akan menjadi milik kerajaan India. Saya memberikan waktu kepada Tuan Putri 7 hari. Semoga Tuan Putri dapat menemukan orang yang tepat, atau tidak Tumasik ini akan menjadi milik kerajaan India. Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun sangat sulit menemukan orang di Tumasik yang mampu mengangkat batu besar itu di tepi pantai. Lalu Putri Tumasik pun menyuruh prajuritnya untuk memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat Tumasik. Banyak yang masih berada di Tumasik pun ikut mendengarkan pengumuman tersebut. Bagaimana prajurit? Apakah sudah ada yang menerima tantangan itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang menerima tantangan itu. Semoga besok ada yang menerima tantangan orang India itu, karena negeri kita benar-benar terancam. Memasuki hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, tidak ada orang di Tumasik yang datang untuk melawan orang India. Maaf Tuan Putri, belum ada orang yang datang untuk melawan orang India itu. Sungguh, mungkin tidak ada rakyat kita yang sanggup untuk melawan rakyat India itu. Marilah kita pergi ke pantai. Aku harus menemukan jalan keluarnya. Putri Tumasik pun menjumpai orang India tersebut di tepi pantai. Tuan Putri, izinkanlah hamba mencoba untuk melawan orang Hindu tersebut. Di sana, siapa namamu? Nama hamba adalah Badang, Tuan Putri. Badang, apakah kamu yakin akan menerima tantangan itu? Jika Tuan Putri mengizinkan, maka saya akan mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik untuk tantangan itu.
Aku akan mencoba mengangkat batu itu. Hei si kurus kering, lihatlah ini. Sekarang giliranmu untuk mengangkat ini. Untuk mengangkat batu besar ini, masa harus membayar 10 peti emas. Sangat ringan untuk mengangkat batu ini. Orang India pun merasa kalah, dan orang India itu pun meninggalkan negeri Tumasik. Aku akan melemparkan batu ini ke pulau di sebelah selatan sana. Padahal aku mengucapkan terima kasih tak terhingga kepadamu, karena keselamatan bagiku adalah rakyat Tumasik. Padahal ambillah ini. Sementara itu, batu besar tadi melintasi lautan dan terdampar di sebuah pulau. Batu besar tersebut terpecah menjadi 5 bagian dan tersusun indah di tanah. Masyarakat setempat menyebut batu tersebut sebagai batu ampar. Sekian dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi